Mulai hari ini kita sama-sama perlu merevisi takrif atau definisi tentang sunnah. Di waktu kecil, sunnah adalah perkara yang jika dilaksanakan kita dapat pahala, dan jika kita tinggalkan tidak apa-apa. Maka definisi itu lebih sebagai justifikasi bagi orang yang malas. Tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Maka jika kita rubah, sunnah adalah perkara yang jika kita laksanakan maka kita mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan maka kita akan rugi besar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima. Dan bentuk syukur yang paling utama adalah dengan beribadah kepada Allah. Dan diantaranya adalah yang sedang kita jalani hari ini, yakni ibadah salat Jumat. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umatnya yang taat ittiba atas sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kelak nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli bab min abwabil masjidil malaikah. Jika tiba hari Jumat, maka di setiap pintu-pintu masjid ketahuilah bahwa di sana ada malaikat. Yaktubunal awal fal awal. Para malaikat itu Allah tugaskan untuk mencatat siapa-siapa jamaah yang datang paling awal, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Fa idza jalasal imam, maka apabila imam telah duduk di atas mimbarnya, tawa'ul suhub, maka para malaikat itu melipat catatannya, menutup catatannya, berhenti mencatat orang-orang yang masuk setelah imam berdiri berkhutbah.
Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dari hadis ini au maqal, atau seperti yang Rasulullah sabdakan, kita bisa memahami bahwa setiap majelis Jumat setiap pekannya Allah menugaskan malaikat khusus yang mencatat siapa-siapa yang datang di awal waktu, siapa-siapa yang datang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Bahkan ketika khotib telah berdiri di atas mimbarnya, malaikat sudah tidak mencatatnya lagi. Kehadiran mereka tidak bisa kita lihat dengan mata kita, namun hati kita membenarkannya dengan hakul yakin atas kehadiran mereka, termasuk hari ini. Karena informasi tadi berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan secara sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana jika baginda Rasulullah SAW bersabda, maka sudah dipastikan kebenarannya, karena beliau tidak seperti kita, lisannya terjaga dan yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW bukanlah hawa nafsunya, bukan berasal dari seleranya, tapi itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya bagi kita adalah sekarang, bagaimana dengan nasib jamaah-jamaah yang datang belakangan setelah khatib berdiri berkhutbah menyampaikan khutbahnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau, jamaah yang datang terlambat sudah pasti tidak ada namanya dalam catatan malaikat, tapi mereka tetap mendapatkan pahala sholat Jum'ah, pahala mendengarkan khutbah, pahala zikir, pahala itikaf dan yang lainnya di tempat terbaik di muka bumi, yakni masjid, yang dicatat oleh dua malaikat yang setiap waktu ada di kiri kanan mereka. Karena malaikat yang dua ini akan mencatat kapanpun dia berada, dimanapun dia berada, kapanpun dia akan mencatat semua amal ataupun keburukan kita. Qat'an, beliau tambahkan, dengan pasti, karena itu adalah malaikat yang berbeda. Namun apa yang luput dari orang yang datang terlambat ke Jumatan? Dia tidak mendapatkan keutamaan pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menghidupkan syiar hari Jumat sebagai hari raya untuk datang di awal waktunya. Bahkan pada hadis yang lainnya, Nabi memotivasi kita agar kita datang lebih awal. Yang datang pertama kali itu seperti berkurban dengan seekor unta. Tentunya unta lebih mahal dari sapi. Jika saat Idul Adha kita untuk membeli sapi saja harus patungan, maka alangkah ruginya jika Allah sediakan hal yang mudah. Cukup datang di awal waktu yang paling awal, maka malaikat akan mencatatnya di level pertama yang dapat bagian terbesar, yakni mendapatkan kurban seperti berkurban seekor unta. Yang berikutnya sapi, kemudian yang berikutnya lagi, yang datang berikutnya kambing yang bertanduk, kemudian yang berikutnya ayam, dan yang berikutnya adalah telur. Pelajaran dari ini adalah kita tidak perlu melihat apakah hukumnya wajib atau sunnah,
Karena kalau bicara syiar, maka yang ingin kita realisasikan, yang Allah kehendaki dari syiar adalah menghidupkan syiar itu di tengah-tengah masyarakat. Syiar itu untuk agama Allah, syiar itu untuk Islam, syiar itu untuk kejayaan kaum muslimin, bukan untuk pribadi. Hadis yang lain, jika hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Statusnya, sanadnya hasan, sedikit di bawah sahih. Diriwayatkan oleh sahabat mulia juga Abu Umamah. Nah, perawi dari yang meriwayatkan hadis yang dari Abu Umamah, yang redaksinya tidak jauh berbeda dengan hadis yang tadi saya bacakan, au maqal, atau seperti yang Rasulullah sabdakan, bertanya kepada Abu Umamah, "Ya Abu Umamah, laisa liman ja'a ba'da khurujil imamul jumu'ah." Wahai Abu Umamah, kalau begitu berarti orang-orang yang datang setelah keluarnya imam, khotib maksudnya, maka la jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Apa jawaban Abu Umamah? Qol bala. Abu Umamah mengatakan benar. Nah, sehingga di tengah-tengah masyarakat tentang hal ini ada dua pendapat. Sebagian mengatakan orang yang datang setelah khotib berkhutbah maka la jum'atalah, tidak ada pahala Jumat. Sementara sebagian lagi seperti yang tadi disampaikan di awal, yaitu yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa tetap mendapatkan pahala Jumat. Bagi kita, mana yang kita pilih? Ketika hadisnya berkisar di antara itu, maka yang lebih bijaksana bagi kita adalah menyambut seruan itu dengan bersegera, memenuhi perintah Allah, datang segera ke masjid agar kita mendapatkan pahala yang paling utama, yang terbesar, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari, hari raya bagi umat Islam yang sifatnya pekanan, mingguan. Jika hari Jumat itu adalah hari raya, maka sudah selayaknya lah kita sebagai umat Islam memperlakukannya, menyambutnya, mengisinya seperti layaknya itu hari raya. Nah, sehingga dalam hal ini khusus untuk pelaksanaan sholat Jumat, Rasulullah banyak mengeluarkan hadis yang sifatnya memotivasi kaum muslimin untuk benar-benar melaksanakan sholat Jum'ah dalam keadaan yang paling optimal, powerful, serius. Nah, sehingga Al-Fakir pada kesempatan Jum'ah kali ini insya Allah akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan seputar pelaksanaan sholat Jum'ah yang oleh sebagian orang mulai diabaikan atau disepelekan, padahal itu memiliki keutamaan yang besar. Hal ini dimaksudkan sama sekali bukan untuk menyindir salah satu jamaah di sini, tapi dalam rangka saling mengingatkan agar pelaksanaan ibadah sholat Jum'ah di masjid yang kita cintai ini semakin lama semakin diperbaiki, dan kita semua mendapatkan manfaatnya, barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara
hal lainnya yang sering diabaikan oleh kaum muslimin seputar pelaksanaan sholat Jum'ah adalah ketika khotib sedang berkhutbah. Ada larangan keras bagi orang yang berbicara ketika khotib sedang berkhutbah. Bahkan larangan ini diulang-ulang oleh Bilal muazin sebelum khotib naik mimbar, bahwa jika ada yang berbicara maka tidak ada Jumat baginya, termasuk orang yang menegur orang yang berbicara dengan hanya mengatakan diam kepada orang yang berbicara, maka baginya juga tidak ada. Jadi apa yang harus dilakukan ketika khotib sedang khutbah? Menyimak sebaik-baiknya apa yang disampaikan agar dapat manfaatnya dan dapat pahalanya, sehingga ibadah sholat Jumat yang kita lakukan tidak sia-sia. Kita berangkat dari rumah, mempersiapkan diri, kemudian pulang tanpa mendapatkan apa-apa, sangat rugi. Kemudian yang kedua, menyimak khotib yang sedang menyampaikan khutbahnya. Bahkan zaman dulu, di zaman Nabi melarang orang yang ketika baginda Rasulullah sedang berkhutbah dia main-main kerikil. Di zaman sekarang insya Allah tidak ada lagi kerikil di dalam masjid, karena masjid sekarang sudah berbeda keadaannya dengan masjid zaman Masjid Nabawi dulu. Tapi kerikil-kerikil itu mungkin sekarang sudah berubah menjadi smartphone dan benda-benda lainnya. Semua yang melalaikan pada menyimak khutbah termasuk kerikil yang dimaksud itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan sholat Jum'ah yang banyak disepelekan oleh orang adalah mandi sebelum berangkat sholat Jum'ah. Nah, ini hukumnya para ulama berbeda pendapat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kedudukan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, "Guslu yaumul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi sebelum sholat Jum'ah itu wajib bagi semua yang muhtalim. Muhtalim itu mengalami ihtilam, pernah bermimpi, maksudnya adalah sudah baligh. Namun pada hadis yang lain Nabi tidak menyuruh dengan tekanan wajibun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi dirinya dan meridhoi ayahnya Umar bin Khattab. Dalam hadis itu Nabi hanya mengatakan fal yagsil, hendaklah mandi. Dan dari hadis yang lain ada juga Nabi mengatakan wudu itu baik sebelum sholat Jum'ah, dan jika mandi itu afdal. Nah, dari situ para ulama berbeda pendapat. Di kalangan mazhab Imam Syafi'i dan kalangan mazhab Ahmad bin Hambal dikatakan bahwa wajib yang dimaksud dari hadis yang pertama tadi adalah wujubul ikhtiar, wajib ikhtiar. Wajib yang bersifat ikhtiari, seperti seseorang berkata kepada orang lain, hak kamu adalah kewajibanku. Maka ketika seseorang itu menarik haknya, kewajibannya tidak tertunaikan, tidak apa-apa. Berbeda dengan wajib dalam istilah fikih dalam agama, ketika tidak dilaksanakan maka berdosa. Namun ketika kita melihat dari sumber dalilnya, perbedaan para ulama hanya berkisar di antara apakah wajib mandi itu atau sunnah.
bukan masalah apakah sunnah atau tidak. Maka dalam hal ini pun yang bijak bagi kita semua adalah melaksanakannya, karena ini ditekankan. Bisa jadi ini sunnah benar atau malah jadi wajib. Jika kita melaksanakannya maka kita selamat. Daripada kita tidak melaksanakannya, mengabaikannya atau malah menyepelekannya, maka kita harus siap-siap dengan hisabnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya yang biasa sering diabaikan oleh orang-orang, mudah-mudahan tidak di sini, yaitu ketika berangkat sholat Jumat, ibadah sholat Jumat, dia mengenakan pakaian ala kadarnya dan tidak memakai parfum, minyak wangi. Padahal majelis kita ini dihadiri oleh malaikat yang dia menyukai wangi-wangian, dan mereka itu merasa terusir jika ada bau-bauan. Para sahabat Rasulullah SAW dan para salafus soleh dulu sangat memperhatikan masalah ini. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau wafat di kota Madain, ibu kotanya Persia, setelah Persia dibebaskan bersama Sa'ad bin Abi Waqqas selaku panglima waktu itu. Maka Salman Al-Farisi ketika membebaskan kota Madain, kota raja, ibu kotanya Persia, menghapus penyembahan api selama-lamanya sampai hari ini, dia membeli zaitun bubuk, minyak wangi bubuk zaman itu. Kemudian ketika wafatnya dia berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, sebentar lagi akan datang satu makhluk, dia tidak suka makanan tapi dia suka wangi-wangian." Itulah malaikat. Mereka tidak berjenis kelamin dan mereka tidak suka makan. Kemudian sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari yang masuk Islam, datang seorang diri dari Bani Kibar di daerah Yaman. Di zaman Nabi masih dakwah sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Dia sepeninggal Nabi dikenal sebagai sahabat yang paling bersahaja, bahkan cenderung menghindari kemewahan dunia. Dia sering dikata-katain oleh para sahabat yang lainnya, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perhatikan dirimu, bajumu hanya itu-itu saja tiap hari." Kata Abu Dzar, "Tidak, aku punya jubah yang sama dengan jubah ini, aku simpan khusus untuk sholat Jum'ah." Jika para sahabat memperlakukan sholat Jum'ah seperti itu karena pengetahuan mereka yang memahami keutamaannya. Nah, kita bisa tengok sepulang Jumat ini di rumah, di lemari masing-masing, ada berapa puluh setel baju yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, yang kita tidak kenakan. Padahal bentuk rasa syukur kita atas nikmat itu adalah gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jika alat-alat, benda-benda, baju-baju di kita di rumah tidak digunakan, maka itu semua akan kena hisabnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan seputar pelaksanaan sholat Jumat adalah cara duduk. Ada cara duduk yang dilarang oleh Rasulullah, ada cara duduk yang diperkenankan oleh Rasulullah. Dalam ibadah kita mengenal cara duduk, ada duduk iftiros. Duduk iftiros adalah duduk seperti kita tahiyat awal. Ada juga duduk iftiros seperti duduknya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi menjelma sebagai manusia, yang terkenal dengan hadis Jibril. Bedanya dengan tahiyat awal apa? Telapak kakinya dua-duanya dijulurkan ke belakang. Itu juga duduk yang diperbolehkan dan termasuk adab yang bagus dalam duduk bermajelis. Kemudian ada juga duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk seperti kita sedang tahiyat akhir. Itu juga diperbolehkan dalam majelis.
termasuk duduk yang bermartabat, terhormat. Ada juga duduk tarabbu. Duduk tarabbu adalah seperti kita sila, kebiasaan kita bersila. Ini juga dalam Islam dikenal sebagai duduk yang bermartabat, bagus, terhormat. Namun hati-hati dengan satu duduk yang dilarang ketika dalam sholat Jum'ah. Dilarang ketika sedang berkhutbah. Namanya duduk ihtiba. Duduk ihtiba. Duduk ihtiba adalah duduknya orang malas. Duduk ini dibolehkan ketika kita berada di rumah, namun tidak dibolehkan ketika kita sedang mendengarkan khutbah. Imam An-Nawawi mengatakan larangannya tidak sampai haram, tapi cuman makruh saja. Tapi hal ini pun harus tidak boleh kita luput dari perhatian kita. Duduk ihtiba adalah duduk dengan mengangkat dengkul, kemudian dipeluk oleh tangan. Bisa dipeluk atau tangannya itu dianyam di depan dengkulnya. Duduk ini mudah sekali menyebabkan seseorang menjadi tidur. Pada zaman dulu orang-orang Arab ketika dia ingin duduk tapi tidak ada tempat untuk bersandar, maka dia duduk ihtiba. Duduk ihtiba bisa dengan tangan seperti yang tadi, kemudian bisa dengan tali, bisa juga dengan imamah atau dengan sorban yang diikatkan dari punggung sampai ke lutut. Tapi duduk ini tidak diperbolehkan ketika sedang mendengarkan khutbah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya yang harus kita perhatikan juga seputar pelaksanaan sholat Jum'ah adalah ketika melaksanakan sholat 2 rakaat setelah khutbah. Ketika imam menyeru dengan istaqimu wa'tadilu atau istabu atau subu suhufakum, maka itu sebetulnya perintah, karena imam itu ditetapkan dan diangkat untuk diikuti. Yang dikehendaki adalah setiap jamaah langsung merapatkan safnya dan juga meluruskannya. 2 poin itu saja. Yang lurus adalah dilihat dari tumit-tumitnya, bukan dari ujung kaki yang depannya. Kemudian merapatkan adalah merapatkan pinggir-pinggir kakinya, telapak kakinya masing-masing. Ini seruan bukan hanya formalitas atau kebiasaan imam saja, tapi itu perintah yang harus kita taati. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Perkara-perkara ini mudah-mudahan mengingatkan kembali kepada kita agar pada pelaksanaan sholat Jum'ah kita lebih memperhatikan adab-adabnya, karena itu termasuk salah satu syiar-syiar Allah. Syiar itu jika tegak, maka golongan-golongan di luar kaum muslimin gentar melihatnya. Dan yang bertanggung jawab atas syiar-syiar itu adalah kita sendiri. Yang bisa menghidupkan syiar-syiar itu adalah kita sendiri. Jika bukan kita yang menghidupkannya, siapa lagi? Karena yang disuruh adalah umat Islam, kita semuanya. Dan sholat Jum'ah adalah ibadah kolektif, di mana ada imam dan juga ada makmum. Ketika kita berbicara tentang syiar, maka hendaknya kita tidak perlu melihat apakah hukumnya sunnah atau wajib. Kenapa? Karena sunnah itu memiliki keutamaan. Mungkin mulai hari ini kita sama-sama perlu merevisi takrif atau definisi tentang sunnah. Jika kita dulu diajarkan di waktu kecil, sunnah adalah perkara yang jika dilaksanakan kita dapat pahala.
dan jika kita tinggalkan tidak apa-apa. Maka definisi itu lebih sebagai justifikasi bagi orang yang malas. Tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Maka jika kita rubah, sunnah adalah perkara yang jika kita laksanakan maka kita mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan maka kita akan rugi besar. Maka dengan takrif yang terakhir ini lebih memberikan motivasi kepada kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang terabaikan, karena di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan berupa pahala besar bagi kita semua, di mana hanya Allah yang janjinya pasti ditepati. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian dan menjadi penggugah semangat juga bagi kita semua bahwa siar-siar Islam, siar-siar Allah, siar-siar agama kita itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena jika bukan kita yang menghidupkan siar-siar itu, maka siapa lagi?